Tau gak sih kalau ternyata rutin berhubungan itu bikin kita nggak cepet mati loh, bikin kita awet muda. Kok bisa? Hey guys, welcome to my channel Learn Haze. Oke, jadi sekali lagi ini adalah channel kesehatan ya. Jadi di sini tidak ada yang tabu untuk dibahas, termasuk sexual education, karena base-nya kita ngebahas semuanya menurut science based, bukan pengalaman atau tutorial blowjob or whatever. Dan kali ini sebuah fakta menarik, yaitu ternyata rutin berhubungan itu bikin kita jadi awet muda gitu. Berhubungan dengan lifespan bikin kita nggak cepet meninggal. Sabar dulu, pasti udah pada penasaran ya kan? Jangan lupa subscribe dulu ke channel aku, klik. Thank you, dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also be my friends on Instagram @clahaze and my TikTok @clahaze, dan dukung brand skincare aku di sini. Navana, tada! Seneng banget karena udah banyak Navanians dan Navamoms yang dapetin manfaatnya ya. Karena Navana ini aman untuk bumil dan busui. Semua ingredientsnya diformulasikan untuk aman buat bumil busui. Jadi nggak usah khawatir lagi. Tunggu apa lagi, langsung aja just check out. Kok bisa? Pertama, aktivitas seksual itu bisa dikategorikan sebagai olahraga ringan. Selama berhubungan serta foreplay, baik pria maupun wanita itu mengalami peregangan otot dan tendon, fleksi sendi, fluktuasi hormon yang bikin kebugaran kardiovaskuler. Sebenarnya efek ini sifatnya variatif sih ya, tergantung dari intensitas, durasi, frekuensi, serta gaya atau posisi yang dilakukan saat berhubungan. Sebenarnya menurut para peneliti, gaya atau posisi yang paling efisien untuk membakar kalori gitu ya, itu adalah posisi missionary. Tapi however, sexual intercourse itu tetap nggak akan bisa menggantikan olahraga yang intensitasnya tuh berat, yang memang kayak kalian lakuin 1 jam atau 1,5 jam full. Tetap nggak bisa menggantikan olahraga fisik yang berat, karena rata-rata energi yang digunakan yaitu sekitar 1,7 sampai 3,3 mets, dimana angka itu belum cukup untuk benar-benar menjaga kebugaran yang seperti olahraga gitu. That is one good thing of having sexual intercourse. Kedua, hubungan seksual itu juga bisa meningkatkan kualitas keintiman suatu hubungan. Artinya, seperti yang teman-teman tahu, makin intim suatu hubungan, makin kuat ikatan emosional dan sosialnya. Dan pastinya support emosional dan sosial ini bisa meningkatkan quality of life atau kualitas hidup seseorang. Dimana kualitas hidup yang baik juga akan meningkatkan kesehatan kita pastinya. This is actually what I learned in anti-aging. Jadi kayak tujuannya anti-aging itu memang untuk meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Buat apa berusia panjang tapi penuh penyakit gitu kan? Kok jadi kesana? Oke, yang nomor 3, ternyata stres bisa meningkatkan sistem imun atau imun respons seseorang loh. Ini karena seks bisa mengurangi paparan terhadap stres, memperbaiki respons kita terhadap stres, dan membuat kita tuh pulih lebih cepat gitu kalau ada stresor. Why? Because seks itu bisa meningkatkan produksi hormon serotonin that makes you feel happy gitu. Jadi kayak bantu banget dalam menangkal stres kita. Dimana kita tahu lah ya, stres itu sumber penyakit banget gitu. Meaning, the less stress you have, the happier and the healthier you are. Keempat, ternyata seks bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang juga loh. Why? Ini masih tetap berhubungan dengan adanya serotonin yang dikeluarkan di poin sebelumnya tadi. Ketika tingkat stres kita berkurang, maka badan tuh akan jadi lebih rileks, lebih tenang, dan kualitas tidur pun akan jadi meningkat. Dimana kita tahu kalau kualitas tidur yang buruk itu sangat mempercepat penuaan nih. So it's very beneficial. Buat kalian yang susah tidur, boleh nonton video aku yang ini ya. Ada tips-tips lainnya nih. Dan kelima, seks itu juga bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran jantung dan menurunkan resiko kematian hingga 35% loh. Selain karena tadi stres menstimulasi pelepasan happy hormones, yang tentunya hati sehat adalah obat dari semua penyakit. Ini juga karena aktivitas yang dilakukan selama berhubungan itu meningkatkan ritme jantung dan kerja jantung. Jadi kayak melatih jantung kita juga. Dan ini meningkatkan kesehatan jantung kita. It's like cardio. Jadi cardio exercise itu memang sangat bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Beda kalau kalian weightlifting, nah itu lebih untuk membakar lemak. Kok jadi seru ya? Kita bahas di video selanjutnya gimana? Oh, dan fun fact, sebenarnya ada juga sih kekhawatiran yang menyebutkan bahwa seks itu bisa menyebabkan sudden heart attack gitu buat orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung. Nah, ini boleh atau enggak? Sebenarnya balik lagi ke kondisi kesehatan dan riwayat penyakit masing-masing orang. Yang penting tetap terkontrol dan kayak tetap dikonsultasikan ke dokter penanggung jawab kalian masing-masing gitu. Karena ya memang dokter kalian lah yang paham riwayat dan kondisi kalian, sejauh apa aktivitas fisik termasuk aktivitas seksual itu boleh dilakukan dengan intensitas
intensitas yang seberapa berat dan frekuensi yang seberapa sering gitu. Tapi yang jelas misalkan saat berhubungan udah mulai ngerasa berdebar-debar yang nggak normal, nah itu ya jangan diterusin ya, lebih baik langsung cut it off dan hubungi dokter kalian. Oke, jadi apakah berhubungan itu benar-benar memperpanjang usia kita dan mencegah penuaan? Sebenarnya masih bisa dikatakan ini split opinion juga ya. Istilahnya kayak apakah seks bikin sehat atau orang sehat jadi bisa seks, itu kayak hubungan antara ayam dan telur gitu, kayak yang mana duluan gitu. Tapi yang jelas good sexual health and sexual activity itu mencerminkan kesehatan kita secara keseluruhan. Ya dong. Dan pastikan bahwa hubungan seksual yang dilakukan ini sifatnya sehat ya. Memang mungkin ada beberapa variasi, tapi perlu diwaspadai juga nih, perlu diperhatikan juga kalau memang ada variasi yang tergolong ke dalam penyimpangan seksual, penyimpangan seksual. Bahas gak ya kira-kira penyimpangan seksual nih di next video? Gimana? Menarik gak? Gimana menurut kalian? Komen ya. Begitu teman-teman info yang bisa aku share di video kali ini. Sekali lagi aku percaya video ini bermanfaat buat kalian semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, pendapat atau saran, boleh banget komen di bawah. Dan buat kalian yang mau request gitu atau sharing ya, mau berbagi pengalaman, boleh banget komen di bawah. I really appreciate that. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis dan udah support aku, be my friends here, and support my skincare brand here. Jangan lupa buat stay tuned dan subscribe to my channel. Thank you. Well, I guess that's all for today. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!